Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, kita bersama-sama memasuki minggu pertama dalam bulan Mei 2020 yang mengangkat tema Beragam Karunia Roh Kudus mewujudkan beragam karya umat. Tuhan menghendaki agar umat yang dikasihinya menjaga dan mengembangkan beragam karunia Roh Kudus untuk mewujudkan beragam karya umat dalam kehidupan gerejawi. Dengan demikian, nama Tuhan dimuliakan dan kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Marilah kita datang dan beribadah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri. Mari kita awali ibadah kita pada saat ini dengan mengungkapkan votum dan menerima salam dari Tuhan. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita bersama akan merenungkan tema ibadah kita, yaitu karunia dan karya untuk bersekutu dan berbagi. Tuhan memberikan beragam karunia kepada umatnya yang perlu diwujudkan dalam beragam karya. Dalam masa pandemi corona ini, Tuhan menghendaki agar kita juga dapat melakukan tindakan bersekutu dan berbagi untuk mewujudkan pelayanan kasih dengan memberikan pertolongan kepada sesama yang memerlukan, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal, sebagaimana kita sedang melayani Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait pertama dan ketiga, Berhimpun Semua, dan Kidung Pasamuan Jawi 31, bait 1, Swawi Prosuci Nyawiji.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum kasih pada saat ini kita terima melalui pembacaan Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dalam kehidupan ini, kita seringkali kurang dapat melakukan hukum kasih ini dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, mari kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 28 bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya Yesus, tolonglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah kita terima sebagaimana tersurat pada Injil Matius 18 ayat 20. Demikian. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita bersyukur atas berita anugerah ini. Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam setiap persekutuan kita. Tuhan Allah berkenan juga memampukan kita untuk memperbarui hidup kita dengan memberikan petunjuk hidup baru yang kita terima melalui pembacaan Injil Matius 25 ayat 40 yang demikian. Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami persilahkan berdiri. Marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 256 bait pertama dan ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Satu gereja yang esa, marilah
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklese kita. Bapa yang Maha Kasih, melalui Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami untuk menemukan mutiara firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita terima pada saat ini melalui pembacaan kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kapan saat yang tepat bagi seseorang untuk berbagi? Saat sedang kelimpahan atau saat sedang kekurangan? Mungkin kita akan menjawab, saat kita sedang berkelimpahan merupakan saat yang tepat untuk berbagi. Akan tetapi, haruskah seseorang menunggu saat berkelimpahan untuk berbagi? Bagaimana kalau seseorang selalu merasa kekurangan? Apakah kemudian tidak akan berbagi? Bunda Teresa menceritakan pengalamannya yang menarik melalui pidato atas penghargaan Nobel Perdamaian yang diterimanya pada tanggal 11 Desember 1979. Bunda Teresa bercerita demikian. Ada seorang laki-laki datang kepadaku dan mengatakan, ada satu keluarga Hindu dengan 8 anak yang sudah tidak bisa makan
beberapa lamanya. Makanya saya bergegas mengambil nasi dan membawakan nasi itu kepada mereka. Si ibu segera menerima nasi yang saya bawa, lalu membagi nasi itu. Dan tergopoh-gopoh keluar rumah. Ketika ibu itu kembali lagi ke rumah, saya bertanya kepadanya, "Kemana Anda pergi? Apa yang Anda lakukan?" Dan ibu itu memberi jawaban singkat kepada saya. Mereka juga lapar. Apa yang membuat saya takjub adalah, ia tahu siapa tetangganya, para muslim, ia tahu itu. Cerita Bunda Teresa ini sungguh menakjubkan. Satu keluarga Hindu yang kelaparan, ketika mendapat berkat nasi yang dibawa oleh Bunda Teresa yang beragama Katolik, mau berbagi dengan keluarga lain. Keluarga muslim yang ia tahu juga menderita kelaparan seperti dirinya. Ternyata tindakan berbagi tidak hanya bisa terjadi pada saat kelimpahan, bahkan saat kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang membuat jemaat Kristen mula-mula bisa bertumbuh dengan baik? Bahkan diceritakan dalam bacaan yang kita baca tadi, mereka disukai semua orang. Dan semakin banyak orang yang bergabung dengan jemaat Kristen mula-mula ini. Di tengah-tengah keberadaan agama-agama besar yang ada pada saat itu, Yunani, Romawi, dan juga agama Yahudi, apa yang menjadi daya tarik jemaat Kristen mula-mula ini? Cara hidup jemaat pertama. Cara hidup jemaat pertama rupa-rupanya telah menjadi daya tarik bagi banyak orang pada saat itu. Iman terhadap Yesus yang bangkit telah memampukan hidup mereka dalam suatu persekutuan yang saling peduli dan berbagi. Caring and sharing communion. Mereka sangat memperhatikan pertumbuhan spiritual, pertumbuhan rohani mereka. Mereka bertekun dalam persekutuan, doa, pengajaran, dan sakramen. Namun bukan hanya pertumbuhan spiritual yang diperhatikan. Pemenuhan kebutuhan hidup, jasmani atau sosial mereka juga mendapat perhatian yang penting. Dalam kesatuan dan kebersamaan mereka, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Harta benda pribadi yang mereka miliki dijual dan dibagi-bagikan kepada sesama sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka juga bertumbuh bersama dalam mendukung dan menopang permasalahan-permasalahan sosial yang mereka hadapi, termasuk juga permasalahan finansial. Mereka tentu meneladani gaya hidup Yesus yang senantiasa peduli dan berbagi pada orang lain. Cara hidup Yesus ini dipraktekkan dan dikembangkan dalam komunitas ini. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, jemaat pertama ini disukai kehadirannya oleh semua orang dan memancarkan daya tarik dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat mereka.
Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, Anda sendiri hidup di zaman itu. Situasi masyarakat waktu itu menempatkan masyarakat dalam bangunan hierarki absolut. Atas bawah, kaya miskin, tuan budak, laki perempuan. Dan yang dianggap berharga hanyalah yang atas, yang kaya, yang berjenis kelamin laki-laki, yang berkuasa dan menjadi tuan. Terus Anda yang hidup pada zaman itu melihat ada kelompok yang menunjukkan dan mempraktikkan cara hidup yang berbeda dari semua itu. Atas bawah, kaya miskin, tuan budak, laki perempuan, semua berharga di hadapan Tuhan. Semua orang dalam komunitas itu diterima, diperhatikan, ditolong, dan dikasihi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, Anda akan tertarik bergabung dengan kelompok itu. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, apa hikmat Tuhan yang bisa kita ambil dari komunitas Kristen Perdana ini? Komunitas Kristen Perdana mewujudkan cara hidup persekutuan yang saling peduli dan berbagi. Caring and sharing communion. Karena memahami cara hidup semacam ini, pada dasarnya menjadi salah satu watak penting komunitas Kristen dalam relasinya dengan dunia ini. Menjadi komunitas yang bersekutu, peduli, dan berbagi adalah karunia Roh Kudus, sekaligus karya yang harus mereka wujudkan dalam mengikuti jejak pelayanan Kristus yang bangkit. Itulah panggilan kita sekarang, mewujudkan cara hidup pribadi dan persekutuan yang peduli dan berbagi. Marilah kita hayati panggilan ini sebagai karunia, sekaligus kesempatan untuk berkarya. Adakah penghalang untuk mewujudkan panggilan ini? Ada. Oleh karena itu, mari kita kenali apa yang sering menjadi penghalang dalam mewujudkan cara hidup ini. Watak manusia yang sering dikuasai oleh egoisme pribadi dan bahkan egoisme kelompok bisa menjadi penghalang tumbuhnya pribadi dan komunitas yang bersekutu dan berbagi ini. Egoisme pribadi membuat seorang hanya memikirkan bagaimana diri sendiri bisa hidup dan selamat. Tidak ada kerelaan dan keterbukaan hati untuk berbagi dengan sesamanya. Kalau saya bagikan milik saya ke orang lain, nanti bagaimana hidup saya sendiri? Kalau saya kemudian kekurangan, apakah orang lain juga akan mau berbagi dengan saya? Egoisme kelompok membuat seseorang atau kelompok hanya memikirkan kepentingan dan kesejahteraan kelompoknya sendiri. Yang penting, saudara siman dulu lah. Kenapa harus membantu kaum mereka? Toh mereka tidak pernah menolong kaum kita juga. Seperti halnya komunitas Kristen mula-mula, kita dipanggil untuk menunjukkan bahwa Kristus yang bangkit dan kuasa Roh Kudus memampukan kita mengatasi
egoisme pribadi dan egoisme kelompok. Kisah yang disampaikan Bunda Teresa tadi menyentuh hati kita. Bahkan dalam kekurangan, mereka rela berbagi. Seorang Bunda Katolik, Bunda Hindu, dan Bunda Muslimat mampu melampaui egoisme pribadi dan egoisme kelompok untuk mewujudkan hidup bersekutu dan berbagi. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Inilah saatnya kita berbagi. Inilah saatnya kita berbagi. Terlebih karena dampak pandemi corona. Tanyakanlah, apakah gereja kita saat ini sedang memerlukan tindakan berbagi kita? Memerlukan persembahan kita? Amatilah, apakah tetangga teman kita juga menanti tindakan berbagi kita? Lihatlah, apakah lingkungan di sekitar kita memerlukan tindakan berbagi kita? Berbagilah secara finansial dan material ketika Tuhan memberikan berkat secara finansial dan material. Berbagilah dalam karya ketika Tuhan memberkati kita dalam karya. Berbagilah dalam doa dan semangat ketika Tuhan memampukan kita untuk berdoa dan memberikan semangat pada sesama. Marilah kita hayati cara hidup pribadi dan persekutuan yang peduli dan berbagi ini sebagai karunia sekaligus kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Amin. Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh
salah satu anggota keluarga, dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan saya pimpin.
Kami menutup doa syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, untuk persembahan yang telah dikumpulkan oleh masing-masing keluarga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor rekening sesuai yang tertera di layar. Jika ada kesulitan dengan transfer, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing untuk dapat membantu mengambil ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian dan diserahkan kepada gereja. Jemaat, kami persilahkan berdiri. Marilah kita wujudkan kesediaan kita diutus dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 249, bait pertama dan kedua, sedangkan bait yang ketiga dinyanyikan setelah berkat sebagai nyanyian penutup. Serikat Persaudaraan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita melanjutkan tugas pengutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu menerima dan mewujudkan karunia dan karya untuk bersekutu dan berbagi dalam pelayanan kasih kepada sesama dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki kita bersyukur atas anugerah dan kasih-Nya. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa taat pada Allah Bapa, seperti Yesus taat kepada kehendak Sang Bapa. Terpujilah Tuhan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilahkan duduk dan mengambil waktu saat teduh. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.